Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa. Dan tak lupa sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana beliau sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kami hormati Ibu dosen Ibu Dewi Kirana SEMM selaku dosen mata kuliah Psikologi Umum, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami selaku kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami. Namun ada baiknya sebelum mempresentasikan makalah kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baiklah, berikut video perkenalan kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwin Ferdiansyah, NPM 20.02.0057, PAI 2 semester 3. Perkenalkan, nama saya Bobi Chandra, NPM 20.02.0134, PAI 2 semester 3. Perkenalkan, nama saya Hotma Anggriwani, NPM 20.02.0038, PAI 2 semester 3. Perkenalkan, saya Wafik Aziza Isyifa Hasibuan, NPM 20.02.0053, PAI 2 semester 3. Baiklah, sekianlah video dari perkenalan diri kami. Tiba saatnya kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari materi yang kami bawakan pada hari ini. Langsung saja materinya akan disampaikan. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan diri. Apa sih mekanisme pertahanan diri itu? Mungkin kita tidak asing lagi mendengar kata mekanisme pertahanan diri. Nah, pada hakikatnya mekanisme pertahanan diri ini tidak terjadi pada manusia, akan tetapi terdapat juga pada hewan maupun tumbuhan. Nah, lantas di video kali ini saya akan menjelaskan mekanisme pertahanan diri pada seseorang. Mekanisme pertahanan diri merupakan mekanisme atau alat untuk mempertahankan diri. Dalam hal ini, kepribadiannya Ure Johannes dan Mahmud Yunus 1991-116 menjelaskan bahwa mekanisme pertahanan diri ini terjadi akibat adanya rasa khawatir akan terancam keamanan pribadinya dalam diri seseorang tersebut. Fritz, seorang ahli psikoanalitik, menyebutkan bahwa mekanisme pertahanan diri atau mekanisme pertahanan ego terjadi sebagai akibat diri seseorang yang tidak dapat mengendalikan kecemasan melalui cara-cara yang rasional dan langsung. Maka kemudian ego yang terdapat dalam diri seseorang itu akan mengandalkan cara-cara yang tidak realistis, yakni tingkah laku yang berorientasi pada pertahanan ego. Baiklah, itulah pemaparan dari saya mengenai mekanisme pertahanan diri. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai aspek-aspek mekanisme pertahanan diri akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek mekanisme pertahanan diri. Aspek mekanisme pertahanan diri yang pertama ialah represi. Apa sih yang dimaksud dengan represi itu? Represi merupakan hal paling dasar dalam mekanisme pertahanan diri di antara mekanisme-mekanisme lainnya. Represi ialah menekan keluar pikiran-pikiran memalukan, menyedihkan atau mengganggu dalam diri kita dari alam sadar ke alam tidak sadar. Represi seperti ketika kita berusaha untuk melupakan kejadian-kejadian memalukan yang kita alami dan menganggap seolah kita tidak pernah mengalami hal tersebut. Contohnya, ketika seseorang memiliki sosok yang begitu berarti dalam hidupnya, kemudian dia kehilangan sosok tersebut, dia merasa begitu kesedih, begitu frustasi, maka untuk menekan perasaan-perasaan ini, dia berusaha untuk melupakannya. Berusaha untuk berpikir seolah dia tidak pernah berhubungan dengan sosok tersebut, tidak pernah kenal, bahkan tidak pernah bertemu dengan sosok tersebut. Aspek pertahanan diri yang kedua adalah sublimasi. Apa yang dimaksud dengan sublimasi? Sublimasi ialah kehendak atau pikiran sadar kita, namun pikiran tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat luas, seperti perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat.
Kemudian, perilaku tersebut disalurkan ke dalam kegiatan atau aktivitas yang memiliki nilai sosial dan tentu dapat diterima oleh masyarakat. Contohnya adalah seperti ketika seseorang memiliki kesukaan terhadap berkelahi, dia suka mengadu otot, maka kemudian dia mengalihkan kesukaannya tersebut kepada hal-hal yang bernilai sosial seperti menjadi atlet bela diri, karena tentu kegiatan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Aspek mekanisme pertahanan diri yang ketiga adalah proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi adalah suatu perilaku untuk melimpahkan sifat-sifat dalam diri yang tidak disukai oleh dirinya sendiri kepada orang lain. Hal ini seperti ketika kita melimpahkan kesalahan dalam diri kita sendiri kepada orang lain. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki rekan kerja, namun dia tidak merasa nyaman dengan rekan kerjanya tersebut. Dia tidak dapat bekerja sama dengan rekannya tersebut. Maka kemudian dalam pikirannya dia menganggap bahwa rekannya tersebutlah yang tidak menyukai dirinya, yang tidak mau bekerja sama dengan dirinya. Baiklah, aspek-aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Muhammad Azwin Febriansyah. Di sini saya akan melanjutkan tentang aspek-aspek mekanisme pertahanan diri yang keempat. Mekanisme pertahanan diri yang keempat adalah displacement. Displacement adalah sebuah pemindahan emosi terhadap benda atau orang lain yang tidak ada sangkut pautnya terhadap dirinya sendiri, sehingga dirinya emosi. Contoh, ketika seorang atlet yang dilatih oleh pelatihnya dan dipaksa secara otoriter oleh ayahnya, maka dengan tidak suka seseorang yang dilatih ini atau murid yang dilatih ini untuk menjadi atlet melawan dan tidak menyukai ayahnya yang memaksa atau otoriter dan tidak menyukai pelatihnya yang selalu memarahinya, memaksanya, sehingga atlet atau murid tersebut ketika dilatih ia tidak mau berlatih, ketika dipaksa oleh ayahnya malah sebaliknya, murid yang dilatih oleh pelatih atau dipaksa oleh ayahnya akhirnya melawan dan tidak mau berlatih. Selanjutnya, aspek-aspek mekanisme pertahanan diri yang kelima, yaitu rasionalis. Rasionalis adalah sebuah upaya atau tindakan dirinya sendiri untuk menunjukkan sebuah perilaku yang dapat diterima oleh akal dirinya sendiri dan akal manusia atau orang lain dan masyarakat. Contoh, ada seorang murid yang datang ke sekolah dan dicegat oleh satpam. Akhirnya dia beralasan bahwasannya di jalan ada kemacetan, padahal aslinya tidak. Padahal aslinya seorang murid tadi mengalami yang namanya telat bangun tidur. Namun dia menjelaskan kepada satpam tersebut supaya dapat diterima oleh akal satpam tersebut. Akhirnya dia malah mengungkapkan dia mengalami kemacetan. Selanjutnya, aspek yang keenam, yaitu pembentukan reaksi. Seseorang akan membentuk sebuah reaksi untuk menyembunyikan perasaan atau motif yang sebenarnya terjadi, sekaligus memperlihatkan mimik-mimik yang berbeda dengan ekspresi yang sebenarnya. Contoh, seorang pemuka agama yang sedang menceramah tentang seks bebas, padahal aslinya dia sendirilah yang melakukan seks bebas tersebut. Nah, aspek-aspek tentang mempertahankan diri sendiri ini banyak dipakai di kalangan manusia. Aspek selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wafik Aziza Ashifah Sibuan. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan mengenai aspek-aspek mekanisme pertahanan diri selanjutnya. Yang ketujuh, ada melakonkan. Melakonkan atau memerankan atau yang biasa kita sebut dengan acting out adalah mekanisme pertahanan diri untuk mereduksi kecemasan dan tekanan. Tindakan ini biasa digunakan untuk menghilangkan pengalaman yang syarat atau bisa disebut pengalaman yang berat dengan perasaan. Contohnya,
Seorang atlet basket biasanya akan berpura-pura untuk melindungi bola ketika ada lawan yang salah posisi dalam menjaga. Padahal sebenarnya dia ingin mencederai lawan tersebut dengan pivot dalam keadaan kondisi siku keluar. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi lawan. Baiklah, adapun aspek selanjutnya yaitu nomadisme. Menurut Poduska, nomadisme adalah suatu mekanisme pertahanan ego di mana cara untuk meredakan atau menghilangkan kecemasan tersebut adalah dengan cara lepas dari kenyataan. Perpindahan yang dilakukan Radit menjadi intens tergantung bagaimana interestnya saat itu. Selanjutnya adalah simpatisme. Simpatisme adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan simpati dari orang lain dengan cara menceritakan segala kesusahan maupun kesedihannya. Sebagai contohnya, ada seorang wanita yang menangis terlalu berlebihan pada sahabatnya karena kekasihnya yang telah berselingkuh dengan tujuan untuk mendapatkan simpati dari sahabatnya tersebut agar sahabatnya bersimpati kemudian menegur kekasihnya tersebut. Baiklah, itulah pemaparan mengenai mekanisme pertahanan diri beserta aspek-aspeknya. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa mekanisme pertahanan diri ini merupakan suatu mekanisme atau alat untuk mempertahankan diri seseorang dari rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, maupun rasa kecemasan. Jadi dalam mekanisme pertahanan diri ini terdapat beberapa aspek di mana aspek ini sangat berpengaruh satu sama lainnya. Di mana aspek ini terdiri dari 9 aspek yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, sekianlah presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai mekanisme pertahanan diri beserta aspek-aspeknya. Kami dari kelompok 4 memohon maaf apabila pemaparan yang kami sampaikan terdapat kesalahan, terutama kepada ibu dosen mata kuliah psikologi umum. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.